Kalau dia kembali sama kamu, jangan pernah lupa gimana dulu dia ninggalin kamu. Wisdom metafisik, aneh tapi nyata. Yang pertama, kalau aura Anda dan hawa kebenaran Anda cukup kuat, kebajikan atau spiritual Anda sudah cukup matang, maka siapa yang mencoba membuli Anda, dia akan ketimpa sialnya. Kamu nggak perlu membalas apapun, tapi semesta memiliki power dan hukum sebab akibat yang adil untuk membelamu dan akan menghukum mereka yang mencoba membuli Anda. Mau percaya atau tidak, saya sudah pernah menyaksikannya. Damage-nya luar biasa. Yang kedua, kalau kamu bertemu seseorang dan merasakan ada kurang nyaman dengan dia, itu artinya indera keenammu mengatakan, jangan terlalu dekat dengan dia. Yang ketiga, kalau kamu merasakan seseorang itu tidak senang dengan Anda, maka bisa saja betul, memang dia benar-benar membenci Anda dan indera keenam Anda merasakannya. Viral hari ini, seorang nenek renta datang dengan langkah gemetar ke restoran megah milik anak kandungnya sendiri, Bu Hajah. Dengan suara lirih, ia hanya meminta sedikit nasi untuk mengisi perut yang kosong. Namun alih-alih memberi, Bu Hajah justru merasa malu di hadapan para tamu. Ia menyiramkan makanan panas ke wajah ibunya sendiri. Nenek itu menangis, tubuhnya lemah, hingga akhirnya jatuh sakit dan dibawa ke sebuah yayasan. Tak berselang lama, restoran megah dan seluruh harta Bu Hajah habis dilalap api, ludes tak tersisa. Warganet menyebutnya sebagai balasan cepat karena durhaka kepada orang tua. Pelajaran besar untuk kita semua, jangan pernah sakiti orang tua karena doa dan air mata mereka bisa menjadi doa paling mustajab. Setuju? Like dan komen, sebarkan kisah ini agar jadi pengingat untuk semua anak di luar sana. Kalau jagoan bener jangan cuma ngomong. Kalau memang sampean mau berjihad dengan jiwa raganya, sampean pimpin dong. Jangan lari ya kalau ketemu dengan Patriot Garuda Nusantara. Jangan lari. Kita bisa berhadapan ini kalau sampean mau menunjukkan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau Yesus itu cuma guru bijak, mana ada guru yang bisa nyuruh badai diam, air tenang, terus orang mati hidup lagi. Coba bayangin, ada badai segede gitu, terus Yesus cuma ngomong, diam, tenanglah, langsung laut patuh. Itu jelas kuasa Tuhan. Yesus sendiri kan udah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Coba pikir, manusia mana yang bisa ngomong begitu? Yesus aja bilang, dosamu diampuni. Dia berani ngomong itu, karena dia memang Tuhan itu sendiri. Dan yang paling menakjubkan tuh, dia mati, dikubur, terus 3 hari kemudian bangkit. Cuma Tuhan yang bisa lawan kematian. Jadi jangan pikir Yesus itu cuma tokoh masa lalu. Dia masih hidup, masih nyentuh hati, masih nyelamatin kita tiap hari. Wisdom metafisik, aneh tapi nyata. Yang pertama, kalau aura Anda dan hawa kebenaran Anda cukup kuat, kebajikan atau spiritual Anda sudah cukup matang, maka siapa yang mencoba membuli Anda, dia akan ketimpa sialnya. Kamu nggak perlu membalas apapun, tapi semesta memiliki power dan hukum sebab akibat yang adil untuk membelamu dan akan menghukum mereka yang mencoba membuli Anda. Mau percaya atau tidak, saya sudah pernah menyaksikannya. Damage-nya luar biasa. Yang kedua, kalau kamu bertemu seseorang dan merasakan ada kurang nyaman dengan dia, itu artinya indera keenammu mengatakan, jangan terlalu dekat dengan dia. Yang ketiga, kalau kamu merasakan seseorang itu tidak senang dengan Anda, maka bisa saja betul, memang dia benar-benar membenci Anda dan indera keenam Anda merasakannya. Kalau dia kembali sama kamu, jangan pernah lupa gimana dulu dia ninggalin kamu. Simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beri pada siapapun, demi janji kita untuk kita berdua selamanya.
aku satu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu saling melepas rindu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu bercumbu mesra. Tanda-tanda orang yang sudah mengenal diri sejati. Tanda pertama, kamu tidak pernah merisaukan tentang rezeki, mau banyak atau sedikit, datang atau hilang. Kamu tak pernah ambil pusing. Alam bawah sadarmu mengatakan secara otomatis, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tanda kedua, kamu tidak pernah mengeluh ketika tertimpa musibah. Musibah adalah nutrisi terbaik dalam kehidupanmu. Orang-orang mungkin keheranan dengan sikapmu itu, tapi rasa nikmat dalam musibah sudah mendarah daging dalam kehidupanmu. Ketiga, tingginya rasa kasih sayang dan sifat dermawan. Hatimu sangat lembut penuh dengan empati pada sesama, jangankan pada manusia. Bahkan rasa sayangmu itu pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam memperlakukan harta, kamu tidak pernah ingin menumpuknya, kamu lebih mementingkan orang lain, padahal kamu juga sangat membutuhkannya. Keempat, kamu tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Hatimu mudah untuk memaafkan, bahkan kamu sering disakiti dan dibohongi. Sifatmu itu banyak membuat orang takjub, namun kamu menganggapnya biasa saja, sehingga hatimu terasa lapang, meskipun dihantam dahsyatnya gelombang. Kelima, kamu mudah menangis, terutama ketika merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Sedikit saja kesalahan membuat air matamu tumpah. Mungkin orang-orang menganggapmu cengeng, namun sekuat apapun kamu menahan air mata, akhirnya tumpah juga tanpa kamu bisa menahan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tanda-tanda orang yang sudah mengenal diri sejati. Tanda pertama, kamu tidak pernah merisaukan tentang rezeki, mau banyak atau sedikit, datang atau hilang. Kamu tak pernah ambil pusing. Alam bawah sadarmu mengatakan secara otomatis, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tanda kedua, kamu tidak pernah mengeluh ketika tertimpa musibah. Musibah adalah nutrisi terbaik dalam kehidupanmu. Orang-orang mungkin keheranan dengan sikapmu itu, tapi rasa nikmat dalam musibah sudah mendarah daging dalam kehidupanmu. Ketiga, tingginya rasa kasih sayang dan sifat dermawan. Hatimu sangat lembut penuh dengan empati pada sesama, jangankan pada manusia. Bahkan rasa sayangmu itu pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam memperlakukan harta, kamu tidak pernah ingin menumpuknya, kamu lebih mementingkan orang lain, padahal kamu juga sangat membutuhkannya. Keempat, kamu tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Hatimu mudah untuk memaafkan, bahkan kamu sering disakiti dan dibohongi. Sifatmu itu banyak membuat orang takjub, namun kamu menganggapnya biasa saja, sehingga hatimu terasa lapang, meskipun dihantam dahsyatnya gelombang. Kelima, kamu mudah menangis, terutama ketika merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Sedikit saja kesalahan membuat air matamu tumpah. Mungkin orang-orang menganggapmu cengeng, namun sekuat apapun kamu menahan air mata, akhirnya tumpah juga tanpa kamu bisa menahan.